Di usia yang masih muda, Vera meninggalkan kampung halamannya dan terbang ribuan kilometer menuju tanah yang asing baginya. Awalnya, ia bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk keluarga seorang pria kaya di Arab Saudi. Keluarga itu, yang bernama keluarga Al-Fahim, punya rumah yang besar dan megah, lengkap dengan fasilitas mewah yang belum pernah Vera lihat sebelumnya. Pekerjaan Vera tidak mudah. Ia bekerja siang dan malam, dari merapikan rumah, memasak, hingga mengurus anak-anak majikannya. Hari-harinya melelahkan, dan ada kalanya ia merasa sangat rindu dengan kampung halaman. Namun, Vera selalu ingat bahwa keluarganya di Indonesia bergantung padanya. Ia mengirim sebagian besar gajinya untuk membiayai kehidupan keluarganya, membayar sekolah adik-adiknya, dan perlahan-lahan membantu memperbaiki rumah orang tuanya. Meski pekerjaan Vera berat, ia tetap menunjukkan ketekunan dan kesabaran yang luar biasa. Melihat dedikasi Vera, majikannya, Tuan Al-Fahim, mulai memberikan kepercayaan lebih kepadanya. Anak-anak Al-Fahim, yang awalnya hanya menatap Vera dengan rasa ingin tahu, mulai merasa nyaman di dekatnya. Mereka bahkan memanggilnya dengan panggilan sayang, Vera Hala, yang artinya, Bibi Vera, dalam bahasa Arab. Vera mulai menjadi bagian dari keluarga itu. Istri Tuan Al-Fahim juga memperhatikan bahwa Vera selalu bekerja dengan sepenuh hati. Setiap kali Vera mengalami kesulitan, keluarga Al-Fahim selalu ada untuk membantunya. Bahkan, ketika ayah Vera jatuh sakit, majikannya membantu dengan mengirim uang tambahan untuk biaya pengobatan. Suatu hari, Tuan Al-Fahim mendatangi Vera dan bertanya, "Vera, sudah berapa lama kamu bekerja di sini?" Vera menjawab dengan senyum kecil, "Hampir 11 tahun, Tuan." Tuan Al-Fahim mengangguk. "Kamu sudah menjadi bagian dari keluarga kami, Vera. Anak-anak sangat menyayangimu, dan kamu telah berbuat banyak untuk kami." Di luar dugaan, majikannya mengatakan sesuatu yang mengejutkan. "Kami ingin memberikanmu sesuatu sebagai bentuk rasa terima kasih kami. Vera, kami ingin kamu memiliki masa depan yang lebih baik." Vera tertegun. Ternyata, keluarga Al-Fahim ingin membelikannya rumah di Indonesia. Sebuah rumah yang sudah mereka persiapkan sebagai hadiah untuk Vera setelah sekian lama mengabdi. Tidak hanya itu, mereka juga memberikan sebuah mobil untuk memudahkan Vera bepergian saat kembali ke Indonesia. Setelah 11 tahun bekerja dan menjadi bagian dari keluarga Al-Fahim, Vera akhirnya bersiap untuk pulang. Dengan hati yang penuh haru, keluarga Al-Fahim mengantarnya ke bandara. Anak-anak majikannya menangis, memeluknya, dan mengatakan bahwa mereka akan sangat merindukannya. Tuan dan Nyonya Al-Fahim memberi Vera pelukan hangat dan berpesan, "Jangan lupakan kami, Vera. Jika suatu saat kamu ingin kembali, rumah kami selalu terbuka untukmu." Ketika Vera tiba di Indonesia, ia disambut dengan pelukan haru dari keluarganya. Namun, kejutan terbesar datang ketika ia menunjukkan rumah baru yang diberikan majikannya, lengkap dengan perabotan yang nyaman dan sebuah mobil mewah yang terparkir di garasi. Orang tuanya terharu, dan air mata kebahagiaan tak bisa dibendung. Semua orang tak percaya bahwa gadis desa yang dulu pergi dengan tekad untuk membantu keluarganya, kini pulang sebagai seorang jutawan. Kisah Vera menyebar cepat di desanya. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang yang mendengar perjuangannya. Bukan hanya karena kekayaannya, tetapi juga karena kebaikan hati yang ia terima dan ia balas dengan ketulusan. Setelah stabil di Indonesia, Vera tidak melupakan jasa keluarga Al-Fahim yang telah memberikan segalanya untuknya. Sesekali, ia menelepon dan mengirim pesan kepada anak-anak majikannya. Ia juga membangun usaha kecil di kampung halamannya, yang mempekerjakan beberapa tetangganya agar mereka pun bisa merasakan kehidupan yang lebih baik. Vera menjadi bukti bahwa ketulusan hati dan kerja keras dapat membawa keajaiban, bahkan di tengah tantangan hidup yang terberat. Di awal kedatangannya di Arab Saudi, Vera tidak hanya menghadapi tantangan fisik dari pekerjaan yang berat, tetapi juga kesulitan besar dalam berkomunikasi. Ia tiba di rumah majikannya, keluarga Al-Fahim, dengan kemampuan bahasa Arab yang sangat minim. Vera hanya bisa beberapa kata dasar seperti, "syukran", "terima kasih", atau "maafi", tidak ada. Dan sebagian besar waktu, ia hanya bisa tersenyum dan mengangguk. Namun, komunikasi yang terbatas ini membuatnya merasa terkucil dan canggung. Hari pertama Vera bekerja sangat berkesan. Setelah tiba di rumah besar keluarga Al-Fahim,
ia merasa kagum sekaligus takut. Rumah itu begitu megah, dengan lantai marmer putih yang bersih mengilap dan langit-langit tinggi yang dihiasi lampu kristal. Vera merasa kecil di tengah-tengah kemewahan itu. Majikannya, Tuan dan Nyonya Al-Fahim, adalah pasangan yang terkesan ramah tapi berwibawa. Dengan bahasa tubuh yang hati-hati, mereka mengajak Vera berkeliling rumah untuk memperkenalkan tugas-tugas yang harus ia lakukan. Meskipun Vera tidak sepenuhnya mengerti apa yang mereka katakan, ia mencoba memperhatikan dan mencatatnya dalam hati. Anak-anak mereka, 3 anak kecil yang berusia antara 4 hingga 8 tahun, juga memperhatikan Vera dengan rasa penasaran. Pada malam pertama, setelah lelah bekerja seharian, Vera merasa terasing dan kesepian. Ia rindu rumah, rindu keluarga, dan rindu mendengar suara bahasa Indonesia. Tapi ia tahu, ia tidak boleh menyerah. Vera berkata dalam hati, "Aku harus belajar bahasa Arab supaya bisa berkomunikasi dengan mereka." Awal-awal belajar bahasa Arab bukanlah hal yang mudah bagi Vera. Setiap kali anak-anak Al-Fahim mencoba bicara dengannya, mereka sering menggunakan kata-kata yang cepat dan banyak ungkapan yang tidak ia pahami. Namun, anak-anak itu sabar dan berusaha membantu Vera mempelajari kata-kata dasar. Mereka sering mengajarinya nama-nama benda di sekitar rumah, seperti kursi, untuk kursi, sufrah, untuk meja makan, atau sabon, untuk sabun. Dengan setiap kata baru yang ia pelajari, Vera mulai merasa lebih percaya diri. Selain belajar dari anak-anak, Vera juga memanfaatkan setiap kesempatan untuk memperbaiki bahasa Arabnya. Ia mendengarkan percakapan keluarga itu dengan seksama, mencatat dalam hati setiap kata baru yang ia dengar. Setiap malam, setelah semua tugas selesai, Vera menyempatkan diri untuk menuliskan kata-kata baru yang ia pelajari di secarik kertas kecil yang ia simpan di kamar tidurnya. Satu kejadian yang tak terlupakan adalah ketika ia berusaha menyampaikan bahwa ia ingin memasak untuk keluarga. Vera dengan hati-hati mengatakan, "Ana urid atbuh, aku ingin memasak." Meski agak terbata-bata, keluarga Al-Fahim sangat senang mendengarnya. Mereka tertawa kecil dan memberinya semangat untuk terus berbicara dalam bahasa Arab. Seiring waktu, Vera tidak hanya semakin fasih berbahasa Arab, tetapi juga semakin dekat dengan keluarga Al-Fahim. Anak-anak mulai sering menghabiskan waktu bersamanya, dan Vera menjadi semacam kakak bagi mereka. Salah satu anak majikannya, yang bernama Ali, sangat menyukai Vera. Ali sering meminta Vera membacakan cerita sebelum tidur, atau menemaninya bermain di taman. Tuan Al-Fahim pun semakin mempercayainya. Ia pernah berkata, "Vera, kamu sudah seperti keluarga kami sendiri." Mendengar ini, Vera merasa terharu dan bangga. Ia merasa bahwa segala jerih payah dan usaha untuk menyesuaikan diri mulai berbuah manis. Hubungan yang awalnya hanya majikan dan pekerja perlahan berubah menjadi hubungan yang lebih hangat. Kebaikan hati keluarga Al-Fahim membuat Vera semakin nyaman bekerja. Meskipun tugas-tugasnya tetap berat, ia merasa bahagia karena selalu diperlakukan dengan penuh penghargaan. Tuan dan Nyonya Al-Fahim sering mengajaknya ikut serta dalam acara keluarga, bahkan mengizinkannya menikmati makanan khas yang mereka sajikan saat ada perayaan. Saat perayaan Idul Fitri pertama Vera bersama mereka, ia merasa seperti sedang berada di tengah keluarganya sendiri. Anak-anak memberikan kado kecil berupa syal cantik berwarna biru muda, warna kesukaan Vera. Tuan dan Nyonya Al-Fahim juga memberi Vera amplop berisi uang sebagai bonus, tanda terima kasih atas kerjanya yang tak kenal lelah. Dengan segala pengalaman yang ia lewati bersama keluarga itu, Vera tidak lagi merasa asing di Arab Saudi. Bahasa yang dulu sulit, kini lancar ia ucapkan. Tempat yang dulu asing, kini sudah seperti rumah kedua baginya. Selama 11 tahun bekerja, Vera tidak hanya mengumpulkan harta, tapi juga kenangan indah. Keluarga Al-Fahim sudah seperti keluarga sendiri, dan setiap kali ia merasa rindu dengan kampung halamannya, mereka selalu ada untuk memberikan dukungan. Ketika tiba saatnya untuk pulang, ia tidak hanya membawa uang, rumah, dan mobil dari hasil kerjanya, tetapi juga bekal pengalaman dan rasa syukur yang begitu besar. Vera tahu bahwa hidup di Arab Saudi telah membentuknya menjadi orang yang lebih tangguh, dan ia merasa beruntung bisa menjadi bagian dari keluarga Al-Fahim. Setelah 11 tahun lamanya mengabdi, Vera akhirnya harus bersiap meninggalkan keluarga Al-Fahim. Meski hatinya sangat berat,
Vera tahu bahwa ia harus pulang dan memulai kehidupan baru di Indonesia. Vera merasa bahwa ia sudah menjalankan tugasnya sebagai seorang pekerja dan bagian dari keluarga Al-Fahim dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Namun, meskipun keputusannya sudah bulat, perpisahan ini bukanlah hal yang mudah. Kabar kepulangan Vera membawa kesedihan bagi seluruh anggota keluarga Al-Fahim. Selama bertahun-tahun, Vera telah menjadi sosok yang selalu ada di sisi mereka. Bagi anak-anak, ia adalah sosok Hala, Bibi, yang penuh kasih sayang, dan bagi tuan serta Nyonya Al-Fahim, ia adalah teman serta anggota keluarga yang tak tergantikan. Vera adalah seseorang yang mereka percayai sepenuhnya, dan yang selalu mengutamakan kebahagiaan keluarga ini di atas segalanya. Di hari terakhirnya bekerja, anak-anak Al-Fahim, yang kini sudah beranjak remaja, meminta waktu khusus untuk bersama Vera. Mereka semua tahu bahwa ini akan menjadi hari terakhir mereka menghabiskan waktu bersama Vera Hala. Vera menyiapkan makanan kesukaan mereka, hidangan sederhana namun penuh cinta. Mereka makan bersama dengan canda tawa, tetapi di balik senyuman mereka, ada perasaan kehilangan yang semakin besar. Anak tertua, Ali, yang dulu selalu meminta Vera mendongeng sebelum tidur, kini tampak lebih dewasa namun masih tak bisa menahan air matanya. Dengan suara bergetar, Ali berkata, "Hala, aku tidak bisa membayangkan rumah ini tanpa dirimu." Vera hanya tersenyum, berusaha menahan air matanya. "Ali, kalian semua sudah besar sekarang, dan kalian akan baik-baik saja. Hala akan selalu ada dalam hati kalian, meskipun tidak lagi bersama di sini." Kata-kata itu membuat suasana semakin emosional. Mereka semua memeluk Vera erat-erat, seakan tidak ingin membiarkannya pergi. Bahkan anak-anak yang paling kecil pun menangis, memohon agar Vera tidak pulang di sore hari. Setelah anak-anak tertidur, Vera duduk bersama Tuan dan Nyonya Al-Fahim untuk terakhir kalinya. Suasana terasa begitu hening. Nyonya Al-Fahim yang selalu tegar, kali ini tidak bisa menahan tangisnya. "Vera, kamu bukan hanya pekerja di rumah ini. Kamu adalah bagian dari hidup kami. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menemukan seseorang sepertimu lagi." Vera merasa hatinya berat dan sesak. Ia tahu bahwa mereka semua menganggapnya sebagai keluarga. Dengan suara pelan namun tulus, ia berkata, "Tuan, Nyonya, terima kasih telah menerima saya seperti keluarga sendiri. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan kalian. Kalian adalah orang tua kedua bagi saya." Tuan Al-Fahim yang biasanya terlihat tenang, kini matanya terlihat berkaca-kaca. Ia mengangguk dan menepuk pundak Vera. "Vera, ini rumahmu juga. Kapanpun kamu ingin kembali, pintu ini selalu terbuka untukmu." Akhirnya, hari kepulangan itu tiba. Di pagi yang tenang, Vera mengemasi barang-barangnya dengan perasaan yang bercampur aduk. Anak-anak masih tertidur, dan ia merasa lega karena tidak perlu mengucapkan selamat tinggal lagi. Tapi ketika ia berjalan menuju pintu depan, suara kecil terdengar dari belakang. "Vera Hala." Ternyata, Ali dan adik-adiknya bangun lebih awal hanya untuk mengucapkan selamat tinggal sekali lagi. Mereka berlari memeluk Vera, menangis, dan meminta agar ia selalu mengingat mereka. Vera memeluk mereka satu persatu, sambil menahan air matanya. Ia mengusap kepala Ali dan berkata, "Kalian semua adalah anak-anak yang baik. Belajar yang rajin, bantu orang tua, dan jadilah orang yang baik. Hala akan selalu mendoakan kalian." Nyonya Al-Fahim menghampiri Vera dengan senyum penuh kesedihan, memberikan bingkisan kecil sebagai kenang-kenangan. Ia berkata, "Vera, ini adalah kalung yang sangat berarti bagi keluarga kami. Kami ingin kamu memilikinya, sebagai tanda bahwa kamu akan selalu menjadi bagian dari kami." Dengan air mata yang terus mengalir, Vera menerima kalung itu. "Terima kasih, Nyonya. Ini adalah hadiah yang tak ternilai. Saya akan menjaga kenangan ini dalam hati saya." Diiringi doa dan harapan, Vera naik ke dalam mobil yang sudah disiapkan untuk mengantarnya ke bandara. Dari dalam mobil, ia melihat keluarga Al-Fahim yang berdiri di depan rumah, melambaikan tangan dengan senyum yang penuh keharuan. Sepanjang perjalanan menuju bandara, Vera tidak bisa menahan air matanya. Semua kenangan indah, setiap momen kebersamaan dengan keluarga Al-Fahim, seakan diputar kembali di benaknya seperti film yang terus mengalir. Sesampainya di Indonesia,
Vera disambut oleh keluarganya dengan pelukan penuh kehangatan. Meski ia merasa bahagia bisa kembali ke tanah air, hati kecilnya selalu merindukan keluarga Al-Fahim. Vera sering teringat akan kata-kata terakhir yang mereka ucapkan padanya. Setiap malam, ia memegang kalung yang diberikan Nyonya Al-Fahim, seolah-olah merasakan kehadiran keluarga itu di sisinya. Tak lama setelah kembali, Vera memulai usaha di kampung halamannya, sebuah usaha yang ia rintis berkat bantuan keluarga Al-Fahim. Namun, ia tidak pernah lupa dengan orang-orang yang mengubah hidupnya. Ia sering menelepon keluarga Al-Fahim dan berbicara dengan anak-anak yang kini sudah beranjak remaja. Mereka sering berkata, "Kami sangat merindukanmu, Vera Hala." Dan Vera, yang telah menjadi wanita yang tangguh dan sukses, akan selalu berkata, "Kalian selalu ada di hatiku, kapanpun, dimanapun." Kisah Vera ini mengingatkan kita bahwa keluarga bukan hanya soal darah dan ikatan, tapi tentang cinta, kepercayaan, dan kenangan yang tak lekang oleh waktu. Inilah akhir dari perjalanan luar biasa seorang wanita bernama Vera, yang memulai hidupnya di negeri orang dengan keteguhan hati dan penuh tantangan. Lalu kembali dengan kenangan tak ternilai serta cinta yang mengikatnya dengan keluarga majikannya, keluarga Al-Fahim. Dari sebuah desa kecil di Indonesia, Vera menapaki perjalanan yang tak mudah, menghadapi rasa rindu dan kesepian, serta berjuang keras untuk bisa menjadi bagian dari keluarga asing di tanah yang begitu jauh. 11 tahun lamanya, Vera bukan hanya bekerja, tapi juga menanam benih cinta, kepercayaan, dan kesetiaan. Hubungannya dengan keluarga Al-Fahim mengajarkan kita semua bahwa kebaikan dan ketulusan bisa membuka pintu-pintu yang tak terduga. Meski akhirnya harus berpisah, cinta dan kenangan yang mereka bangun akan terus hidup dan menjadi bagian dari diri mereka. Bagaimana perasaan kalian setelah mendengar kisah Vera ini? Adakah momen tertentu yang membuat kalian terharu atau bahkan tersentuh oleh perjuangan dan ketulusan Vera? Apakah kisahnya mengingatkan kalian pada seseorang yang juga rela berkorban demi keluarganya? Bagikan komentar kalian di bawah ini, dan mari kita sama-sama ambil pelajaran dari kisah Vera ini. Siapa tahu, kisah sederhana ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai orang-orang di sekitar, lebih menghormati perjuangan orang lain, dan lebih bersyukur atas kebaikan-kebaikan yang mungkin selama ini sering terlewatkan.